LPIP, Bapak Nur Hamid, PSD, kemudian teman-teman mahasiswa dari lingkungan Universitas Nurul Jadid. Selamat siang semuanya. Eh, Kita ketemu dalam kesempatan kali ini dalam rangka sosialisasi program magang berdampak yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Nah, sebenarnya untuk program ini merupakan kelanjutan dari program MSIB yang sudah pernah diselenggarakan beberapa semester yang lalu. Hanya saja ketika pergantian kementerian, nah ini berganti nama menjadi magang berdampak. Nah, ini baru diluncurkan itu 4 hari yang lalu. Nah, untuk di UNUJA sendiri, hari ini kita akan sosialisasikan seperti apa sih program ini, kemudian persyaratannya apa saja yang bisa memungkinkan untuk diikuti oleh teman-teman mahasiswa seperti itu, dan nanti benefitnya apa saja. Nah, ini kita akan ulas dalam kegiatan sosialisasi di sore hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari Pak Nur Hamid. Perlu, Pak? Oh, nggak usah. Baik, kalau memang nggak ada yang perlu disampaikan, mungkin nanti di akhir Pak Hamid bisa menambahkan karena sebagai koordinator, nah, koordinator program MSIP sebelumnya, mungkin nanti perlu ada tambahan-tambahan, nanti di akhir bisa menambahkan seperti itu. Baik, kita buka dulu eh, hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini berjalan lancar. Eh, Selanjutnya akan saya share screen terkait dengan eh, apa itu program magang berdampak seperti itu ya. Nah, ini sudah ada. Nah, jadi dari Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari kegiatan ini adalah eh, jadi tujuan dari program magang berdampak ini di latar belakangi yang pertama karena kebutuhan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja nyata. Jadi bukan hanya sebatas teori yang diperoleh di bangku kuliah gitu ya, tapi lebih kepada actionnya seperti apa. Nah, jadi melalui program magang berdampak ini mahasiswa bisa tahu kondisi real di dunia kerja itu yang seperti apa. Kemudian tantangan-tantangannya, kemudian juga eh, mentalnya bagaimana. Nah, itu akan diperoleh dari program magang berdampak. Yang kemudian yang kedua, kesenjangan antara teori di kampus dan praktik di lapangan. Yang ketiga, juga adanya peran kontribusi mahasiswa terhadap permasalahan nyata di lingkungan masyarakat ataupun di industri. Jadi, latar belakang dari 3 poin ini sehingga adanya program magang berdampak itu. Jadi bagaimana mahasiswa itu tidak hanya belajar teorinya di kampus gitu, tapi lebih kepada nanti prakteknya bagaimana di dunia kerja. Untuk yang kedua, tujuan programnya adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi dinamika yang terjadi di dunia kerja, gitu ya. Yang kedua, meningkatkan kesiapan, keterserapan lulusan di dunia kerja serta kompetensi dan soft skill mahasiswa. Nah, untuk ketiga, membantu dunia kerja dan organisasi untuk memperoleh talenta yang sesuai dan berkualitas di masa depan. Yang keempat, meningkatkan jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi. Dan yang kelima, mendorong kontribusi nyata mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan dunia kerja melalui penerapan ilmu dan inovasi. Ini tujuan dari program magang berdampak. Kemudian karakteristiknya yang pertama adalah berbasis proyek nyata. Ya, jadi nanti mahasiswa itu akan dibimbing langsung oleh mentor berpengalaman. Yang nomor dua ya. Jadi satu mentor itu nanti membawahi 10 mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mahasiswa nanti ketika sudah mendaftar di program ini, kemudian dinyatakan lolos, nah itu akan langsung dimentori oleh orang yang berpengalaman. Yang ketiga, periode magang ini selama 1 semester. Nah, ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang nantinya sudah dinyatakan lolos. Kemudian yang keempat adalah
mendapatkan sertifikat dari mitra. Jadi ini sebagai bentuk pengakuan bahwa mahasiswa tersebut sudah mengikuti program ini dan dinyatakan eh, apa tuntas gitu ya, dengan tuntas mengikuti program magang berdampak. Nah, yang diperoleh dari program ini manfaatnya yang pertama mendapatkan pengalaman kerja di industri ya selama 1 semester. Kemudian yang kedua mendapat bimbingan mentor atau supervisor yang sudah berpengalaman. Yang ketiga mendapatkan pengakuan kredit hingga 20 SKS. Nah, ini nanti kita nanti apa ya bersinergi dengan Kaprodi terkait dengan rekognisinya. Kemudian yang keempat menerima sertifikat dan nilai dari mitra. Yang kelima mendapatkan kesempatan untuk direkrut langsung oleh mitra tempat menjalankan program. Nah, dengan catatan jika menjalankan program dengan baik. Nah, artinya selama mengikuti program ini tidak ada apa catatan yang negatif gitu ya. Nah, kemungkinan besar untuk direkrut itu memungkinkan gitu. Yang keenam, nah ini yang biasanya ditunggu-tunggu oleh mahasiswa dan biasanya juga sering kali ditanyakan, nanti dapat uang saku nggak gitu. Nah, untuk program magang berdampak ini manfaatnya adalah mendapatkan uang saku. Nah, untuk besarannya ini kita yang belum tahu berapa gitu, tapi kepastiannya sudah dapat dipastikan bahwa nanti akan mendapatkan uang saku seperti itu. Nah, untuk program apa lini masanya, nah ini kita belum tahu detailnya per tanggal berapanya itu belum tahu untuk misalnya pendaftarannya ya, pendaftarannya ini misalnya ditutup tanggal sekian, nah itu belum tahu. Nah, tapi di bulan Juni ini sudah mulai pendaftaran mahasiswa. Selain itu juga pendaftaran dosen pendamping program. Nah, itu. Nah, untuk Juli itu sudah tahapan seleksi mahasiswa, nah oleh mitra. Kemudian juga kalau memang mahasiswa itu nanti dinyatakan lolos, nah itu akan pendataan dan selanjutnya akan proses pemberangkatan. Kemudian untuk Agustus sampai 4 Agustus ya, tepatnya 4 Agustus sampai 20 Desember 2025 ini sudah mulai masa program magang berdampak. Jadi selama kurang lebih 5 bulan. Itu 5 bulan, ya artinya 1 semester mahasiswa itu mengikuti program magang berdampak. Itu. Nah, ini kaitannya dengan penetapan peserta magang, kemudian mobilisasi keberangkatan, pelaksanaan magang, nah, sampai kepulangannya. Ini terkait dengan lini masanya. Nah, untuk syarat pendaftarannya, yang pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI yang dibuktikan dengan KTP. Nah, kalau tidak punya KTP, ini bisa menggunakan surat keterangan domisili. Yang kedua, berstatus sebagai mahasiswa aktif minimal semester 4. Ya, minimal semester 4. Kalau semester 6 gimana? Boleh, asal jangan semester 2. Ya. Yang ketiga, mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi untuk mengikuti program. Jadi nanti harus persetujuan Kaprodi terlebih dahulu. Karena nanti yang akan menyetujui boleh tidaknya mengikuti program ini adalah Kaprodi. Kemudian yang keempat, bersedia mengikuti, melaksanakan dan menyelesaikan program hingga selesai. Nah, ini dibuktikan dengan surat SPTJM, ya, pertanggungjawaban mutlak mahasiswa gitu ya. Jadi ini nanti bisa diunduh di websitenya. Jadi templatenya sudah tersedia gitu. Yang kelima, lolos proses seleksi oleh mitra. Nah, ini dibuktikan dengan adanya surat LOE. Ini untuk syarat pendaftarannya. Selanjutnya, nah, pembuatan akun mahasiswa nanti bisa dilihat di sini ya. Jadi yang pertama panduan aplikasi magang berdampak ini di sini kalau ini saya klik ini munculnya adalah nah ini panduan aplikasi magang berdampak. Kita cari untuk yang pembuatan akun untuk mahasiswa. Nah, ini sudah ketemu. Nah, nanti mahasiswa itu bisa membuka webnya magang berdampak gitu ya. Nah,
Nanti akan muncul di laman pertama itu nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi ada mahasiswa, dosen pendamping program, atau koordinator PT. Jadi pilihnya yang mahasiswa. Baru nanti diisikan aja. Eh, yang kedua adalah perguruan tingginya apa gitu ya. Ada data program studi, NIM, nomor HP, email, dan lain sebagainya. Nah itu. Nah, baru nanti, nah untuk perguruan tingginya biasanya ini sudah otomatis gitu ya. Jadi nanti tinggal dicari saja gitu. Misalnya diketik Nurul Jadid gitu. Nah, itu muncul kalau memang nanti penuh apa pilihannya ada itu nanti tinggal diklik saja. Ini seperti itu. Kemudian, nah ini langkah keduanya cari perguruan tinggi bisa menggunakan kode atau nama PT. Nah, tunggu sampai muncul perguruan tinggi, kemudian pilih perguruan tinggi Anda. Nah, ini di sini. Jadi kalau sudah muncul nama Universitas Nurul Jadid, nah itu tinggal diklik aja. Kemudian yang keempat, ya, cari program studi Anda bisa menggunakan kode atau nama prodi. Nah, misalnya teknik elektro misalnya, S1 teknik elektro. Karena tadi sempat ada yang menyebutkan elektro gitu ya. Nah, yang kelima juga sama caranya dengan yang pertama tadi. Untuk yang keenam, nah lengkapi identitas seperti NIM, nomor HP dan email. Nah, ini tinggal tinggal diketikkan saja gitu ya. NIM-nya berapa, nomor HP-nya. Nah, nomor HP sebisa mungkin jangan berganti dulu ya. Bisa mungkin jangan sampai ganti nomor HP sebelum apa? Proses pendaftaran ini selesai gitu. Jadi nanti kalau ada konfirmasi atau apa notifikasi itu biasanya ke HP atau ke email gitu. Nah, emailnya juga usahakan yang masih aktif ya. Jangan sampai pakai email yang asal-asalan gitu ya. Jadi memang yang benar-benar digunakan gitu. Nah, ini pilih selanjutnya sistem nanti akan mencari data. Tuh. Benar nggak nih nama ini, NIM-nya ini terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Nurul Jadid, prodinya elektro, misalnya seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah, nah ini tadi yang seperti saya sampaikan terkait dengan SPTJM tadi ya, pernyataan tanggung jawab mutlak tadi. Nah, ini sudah ada ya. Jadi data dari PDDikti akan tampil. Nah, itu kalau tadi di atas datanya itu sudah benar, NIM, nama dan prodi sekaligus perguruan tingginya benar, maka di sini akan muncul nanti. Nah, baru nanti yang kedelapan, verifikasi semester Anda saat mengajukan magang. Nanti disebutkan di sini semester berapa gitu. Kalau semester 4 ya ditulis semester 4, kalau 6 ya ditulis 6 gitu. Nah, baru nanti jangan lupa ada kotak kecil di bawahnya itu di checklist ya, baca ketentuan dan centang setuju untuk proses pendaftaran. Jadi ini diverifikasi ya. Kemudian klik daftar itu untuk poin ke-10. Nah, kalau langkah-langkah itu sudah selesai dilakukan, maka nanti akan ada feedback eh, bunyinya permintaan akun mahasiswa sedang diverifikasi. Nah, ini biasanya menunggu beberapa waktu dulu, gitu ya. Jadi nanti tergantung dari koordinator PT-nya, gitu. Jadi Kor PT nanti menyetujui atau tidak, gitu ya. Nanti kalau sudah ada persetujuan dari Kor PT, maka selanjutnya adalah verifikasi berikutnya, gitu. Nah, baru kalau sudah, nanti sudah dapat username dan password, nanti mahasiswa bisa menggunakannya. Gitu. Jadi untuk login menggunakan username dan password. Nah, ini biasanya dikirim via email, ya. Mahasiswa di sini melakukan pengajuan magang. Nah, ini kalau sudah tadi akunnya sudah bisa digunakan, maka selanjutnya adalah proses pemilihan apa perusahaannya gitu. Jadi di sini bisa mengajukan. Itu untuk pembuatan akunnya. Nah, hanya saja untuk saat ini eh, apa websitenya belum bisa digunakan. Kayaknya masih ada perbaikan gitu. Itu. Nah, untuk panduannya ini juga bisa dilihat di sini ya, panduan magangnya.
Ini juga sudah lengkap sebenarnya apa saja persyaratan pendaftaran dan seleksinya. Kemudian kalau memang bingung nanti contohnya seperti apa atau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa menghubungi apa di LPIP gitu ya. Itu di bagian akhir itu sudah ada ininya. Terus, nah ini tahapan berikutnya adalah seleksi mahasiswa. Nanti jika mahasiswa sudah melakukan pendaftaran, gitu ya, pendaftaran melalui laman program di platform, kemudian persetujuan pro- prodi dan pimpinan PT. Ini lamaran program, kemudian seleksi administrasi, dilanjutkan atau diproses. Nah, selanjutnya adalah mitra melakukan seleksi. Nah, ini bisa ditawarkan atau penolakan gitu ya. Nah, kalau memang mahasiswa itu dinyatakan misalnya apa dari eh, mitra itu bersedia bersedia menerima, maka di sini butuh konfirmasi dari peserta. Nah, ini maksimal 24 jam. Jadi nanti kalau sudah selesai melakukan pendaftaran, kemudian diumumkan nanti batas seleksinya itu kapan, pengumumannya kapan. Nah, itu rajin-rajin aja cek emailnya seperti itu. Nah, biasanya memang keseringan mahasiswa itu terlambat di sana. Kadang setelah daftar udah diabaikan aja gitu, nggak rajin ngecek email dan lain sebagainya gitu. Nah, baru nanti terakhir adalah penetapan peserta magang. Nah, untuk grup Telegramnya ada di ini ya, username-nya MBKM Unuja masih sama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, siang ini sore ya, bukan sore. Jadi nanti selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang belum paham, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu, mohon Ya, izin bertanya, iya silakan. itu dampak magang itu nanti kita milih PT yang lain tidak apa-apa Bu? Maksudnya milih PT yang lain gimana maksudnya? Sebelum lanjut, ini magangnya di mana Bu? Di proyek ya? Gimana? Di proyek Bu? Nanti banyak, pilihannya banyak, Mas. Perusahaan-perusahaannya atau mitranya itu nanti banyak. Nggak hanya sebatas di proyek gitu ya. Misalnya ada yang bergerak di bidang pendidikan, itu ada juga. Seperti kayak kemarin itu ruang guru, nah itu juga terdaftar. Cuman kita juga nggak tahu ini yang saat ini perusahaannya apa saja itu kita belum belum dapat datanya sih, kayak gitu. Hmm. Oke Bu, terima kasih Bu. Gimana? Ini Mas, Mas apa Mbak ya? Namanya tapi Putri. Oh, saya sendiri sebelumnya kerja di proyek Bu, tapi Hah? hanya overhaul gitu. Takutnya dampak magangnya ini di proyek gitu. Makanya saya tadi itu kan nanya ke panjenengan kalau misalkan nanti bisa memilih PT Mhm. lebih nyaman Bu gitu magangnya dengan sesuai ahlinya dan skillnya nanti Bu gitu. Oh, gitu. Iya. Mas Fendi ya? Mas ya? Enggak, enggak Pak. Prodi apa? Prodi Teknik Elektro Pak. Oh iya. Jadi untuk programnya, berhubung sekarang aksesnya kan belum dibuka ya. Kalau kemarin Enggak. sempat hari Kamis itu dibuka, jadi kelihatan beberapa mitra. Nah, biasanya itu ada banyak pilihan mitra yang Mas Fendi bisa pilih. Tinggal pilih aja mau kemana. Jadi yang elektro saya yakin pilihannya banyak gitu. Dulu pernah ada yang magang di Stayhawk kalau nggak salah di Sleman. Dulu pernah ada mahasiswa teknik elektro itu magang di sana. Jadi pilihan lokasi magangnya, PT-nya itu nanti Mas Fendi sendiri yang milih udah. Tuh, yang seleksi ya Mas Fendi sendiri gitu.
Gitu ya, cukup jelas. Enggak, Pak. Ini harusnya minimal semester 4 ya, Pak? Iya, yang Iya. minimal saat ini semester 4. Enggak, Pak. Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Untuk selanjutnya, tadi itu Mas Fendi, saya memperkirakan itu tadi Ervin Fitria Putri karena Raisen. Ya, Iya, Ibu. Mbak Ervin Fitria Putri. Nah, Enggak, Bu, izin kali ini Putri bertanya. beneran ya? Oh ya, Putri beneran kalau hari ini. Ya, silakan Mbak. Izin tanya, Bu. Saya Iya. sebelumnya kan pernah mengunjungi websitenya Magang Berdampak ini. Nah, saya lihat juga di beberapa mitra itu keterangan untuk tempat tinggalnya itu ada keterangannya tuh ya, Bu. Direkomendasikan berbayar atau direkomendasikan mencari sendiri gitu. Itu maksudnya gimana, Bu? Apa tidak disediakan dari perusahaannya? Apakah kita perlu mencari sendiri dan gimana gitu, Bu? Oh iya, berarti domisilinya ya, tempat tinggal kalau seandainya diterima gitu ya. Kalau seandainya diterima, berarti perusahaan atau mitra itu tidak menyediakan tempat tinggal khusus gitu. Jadi artinya ya mencari sendiri gitu. Tidak. Iya. Ya, gitu ya. Jadi Mbak Ervin biasanya beda-beda. Jadi mitra itu memperlakukan mahasiswa magang di sana itu beda-beda. Nanti pintar-pintar ngecek aja ya. Nah, nanti ada mitra yang menyediakan mes atau asrama, ada mitra yang tidak menyediakan. Jadi mahasiswa itu nanti nyari sendiri. Nah, mahasiswa itu dapat bantuan biaya hidup yang tadi Bu Aisyah bilang uang saku ya. Bantuan biaya hidup nanti yang bisa digunakan untuk sebagiannya untuk membayar biaya, anggaplah kalau memang perlu ngekos ya biaya kosnya. Insya Allah biaya hidupnya itu tidak kurang, insya Allah. Jadi selama kalian nggak foya-foya, saya yakin cukup lah. Gitu. Nah, dulu pernah kalau dulu yang memang beda-beda perlakuannya. Dulu ada anak informatika magang di Jogja itu biaya tempat tinggalnya dia harus nyari sendiri. Ada juga anak elektro yang magang, saya lupa kalau nggak salah di Tuban, itu di masih PLTU lah gitu. Itu mereka disediakan mes gitu. Jadi itu beda-beda gitu. Nanti silakan pintar-pintar cari di mitranya itu aja. Yang penting mohon baca detail. Jadi mitranya itu lokasinya di mana, bidangnya apa, yang dibutuhkan apa. Karena dulu kejadian ada mahasiswa asal klik ke milih PLN gitu. Pas PLN-nya butuh PLN Bandung, lokasinya di Bandung. Giliran mahasiswanya lolos, itu nggak diambil karena kejauhan. Padahal yang milih mahasiswa sendiri. Gitu. Ya, jadi pintar-pintar cek di ini aja ya webnya. Kalaupun nanti keterima, ya saya sarankan untuk diambil. Ya, selama itu cocok dengan prodinya dan cocok dengan kompetensinya, ambil aja udah. Nah, urusan nanti eh, tempat tinggalnya itu saya yakin mitra juga bantu nyari, meskipun biayanya dari biaya bantuan biaya hidup yang diberikan dari Kemendikbud gitu. Nanti juga insya Allah dari LPIP bisa dampingi kok. Kalau memang teman-teman lolos butuh pendampingan, kabari aja ya. Ya. Gimana Mbak Ervin? Enggak, Bu. Terima kasih. Oh, berarti jadi Cukup jelas? misalkan, ya, berarti misalkan dari Universitas Nurul Jadid ini ada yang lolos dan di mitra itu tidak menyediakan tempat tinggal, berarti bisa dibantu untuk mencari gitu ya, Bu? Ya, kita upayakan ke sana. Oke. Gitu. Saya ada pertanyaan lagi, Bu. Iya, Sebelumnya silakan. saat saya ke websitenya itu kan saya sempat mendaftar itu ya, Bu, ngajuin akunnya itu, Bu. Nah, saya di bagian jumlah semester yang ditempuh itu saya isi 3, Bu, karena saya mikirnya itu jumlah semester yang sudah ditempuh gitu. Sebelumnya saya juga bertanya ke Kaprodi setelah saya mendaftar, itu bilangnya diisi di 3. Tapi barusan penjenengan bilang itu diisi semester yang saat ini gitu. Itu Ya. gimana ya, Bu? Eh, Kalau untuk di ininya kan tadi semester berapa gitu kan ya, bukan bukan artinya apa semester saat ini gitu sebenarnya. Jadi ya memang kalau sekarang mbaknya semester 4 ya seharusnya itu ditulis semester 4 gitu. Karena eh, karena nanti berjalannya program ini kan di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus itu kan sebenarnya sudah masuk semester
genap semester 4 gitu. Semester 4 atau semester 6. Seperti itu. Ya. Mungkin Pak Hamid mau menambahkan? Ya, nanti kalau misalkan akun kita webnya udah bisa ya, kita coba cari mungkin ada cara untuk mengubah semesternya ya. Jadi untuk semuanya aja yang di sini, seperti yang tadi Bu Isa bilang, semesternya diisi 4, karena syarat minimalnya itu semester 4. Kalau kalian sudah salah di semester 3, udah otomatis ketolak sudah gitu. Jadi nanti kalau webnya sudah diperbaiki, kita coba ini ya, ada nggak cara untuk mengubah ke semesternya. Nanti kalau ada, kami sampaikan di grup MBKM tadi. Kalau teman-teman ada pertanyaan di sana aja ya. Ya, gitu. Ya. Baik. Cukup Mbak Ervin? Cukup, Bu. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya Mas Galang. Mas Galang Khairat. Ya, terima kasih, Bu. Yang ingin saya tanyakan itu, Bu, misal saya diterima itu, Bu, kan saya sekarang semester 6, Bu. Di Prodi Ekonomi saya semester 6 dan magangnya itu bulan Agustus, Bu. Misal kita keterima terus ngundurin dari magang dari fakultas itu boleh enggak, Bu? Ya, sekarang semester berapa? Semester 6. Iya, Bu, semester 6, Bu. Semester 6 apa semester 7? Semester 6, Bu. Soalnya semester 7 itu sudah fokus sempro. Jadi untuk magangnya itu di bulan Agustus, Bu. Untuk prodi ekonomi, Bu. Prodi ekonomi. Oke, Pak Hamid punya jawaban? Oke, baik. Kalau saran dari ini saran ya, ini saran bukan seharusnya gitu. Cuma nanti kami upayakan selama tidak mengganggu. Jadi artinya kemunduran sampean dari magang fakultas itu tidak masalah, tidak merugikan mitra, sebaiknya mundur aja. Ikut magang yang ini aja. Saya yakin dampaknya lebih besar kalau sampai lolos magang yang diadakan Kemendikbud. Gitu ya. Nah, nanti kami dari LPIP itu membantu komunikasi ke fakultas. Nanti kami sampaikan bahwa mahasiswa ini lolos program ini dan program ini itu benefitnya tinggi. Jadi saran dari LPIP kepada fakultas itu nggak usah ikut magangnya di fakultas, tapi ikut magang magang berdampak ini gitu. Kami bantu gitu ya untuk komunikasinya. Cuma ya itu tadi, itu sebatas saran. Karena kami nggak bisa ambil keputusan. Jadi itu sebatas saran dari kami gitu. Gitu Mas Galang. Terima kasih, Pak. Tapi ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk misalnya konversi nilai itu, Pak, kan saya juga Pak. Alumni PMM 4. Itu saya ikut PMM 4 itu saya lupa tentang mata kuliah gitu, Pak. Jadinya sama Kaprodi tidak dikonversi, Pak. Apakah memang harus dicentang untuk mata kuliahnya, Pak? Kan untuk magang tuh kan masih di semester 7, Pak. Ya, jadi nanti kan paling seandainya lolos ya, Mas Galang lolos, berarti kan berangkatnya kan Agustus. Agustus itu paling sepertinya masih masa KRS-an. Prinsipnya gini Mas, jadi yang dapat dikonversi itu adalah mata kuliah yang didaftarkan di KRS. Jadi kalau misalkan Mas Galang ingin mengkonversi ke mata kuliah tertentu, selama mata kuliahnya itu terdaftar di KRS, maka itu potensi bisa konversinya itu besar. Jadi itu lebih aman. Tapi kalau misalkan mau konversi ke mata kuliah yang lain, ternyata itu tadi tidak ada di KRS, itu agak susah, gitu. Karena mau dikonversi kemana, mata kuliahnya nggak didaftarkan, gitu. Jadi kalau memang nanti dinyatakan lolos, segera pilih aja mata kuliahnya yang mau dikonversi dan isi di KRS, ya. Jangan lupa di KRS-nya harus diisi ya. Ya, gitu ya. Berarti mahasiswa ini kan nanti KRS-nya jangan ditinggal ya Pak. Intinya kan gitu. Ya, Ya, jadi tetap KRS-an. tetap Tetap KRS-an. KRS-an, tempat registrasi. Ya, Ya. karena yang sebelumnya kan ada juga yang tahun kemarin kan ada Ya. yang nggak KRS-an gitu Nah, kan. akhirnya nggak bisa dikonversi. Nah, itu. Jadi nanti kalau mau berminat untuk mengikut program ini, nah nanti tetap untuk
registrasi dan lain sebagainya isi KRS itu tetap harus dilakukan gitu ya. Ya, ya. Jangan khawatir ya, ini program ini terbuka untuk semua prodi. Jadi hampir semua prodi itu pernah mendaftar program. Kalau dulu kan MSIB ya, mulai dari pendidikan ada, mulai sampai kalau informatika sama yang teknik, saya yakin pilihannya sangat banyak. Banyak. Ekonomi itu juga banyak sekali Bu ya. Iya, Jadi ekonomi banyak. itu banyak. Kalau yang ilmu komunikasi ya, kalau kita kan adanya komunikasi dan penyiaran Islam, itu bisa masuk ke komunikasi. Bahkan ada yang gini, magang di TV 9, TV, Iya, bukan TV 9, TV apa gitu. di Ah, di Jogja TV, itu Pak. ya, Itu di TV. Jogja. Dulu ada yang lolos di Jogja, dan sekarang lanjut kerja di Trans7 gitu. Jadi ya pilih-pilih itu aja, pinter-pinter pilih mitra ya, jangan khawatir, pilih aja udah. Nah, sesuaikan pilihannya ya. Yang dulu magang di BUMN juga ada. Jadi 1 semester BUMN karena kinerjanya bagus dia diminta nambah magang gitu. Ada yang seperti itu. Gitu. Ya, lanjut wes kalau ada yang Gimana? tanya. Gimana Mas Galang? Sudah cukup? Iya Bu. Suaranya hilang. Iya. Sudah Sudah cukup Sudah wes. cukup Bu. Baik. Terima kasih Bu. Baik. Yang lain sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin bertanya? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Mbak Ervin, nanya lagi? Oke Bu, izin tanya lagi ya Bu. Boleh. Saya dengar berita atau info dari media sosial gitu ya Bu. Itu katanya untuk milih mitra itu maksimal 5 gitu Bu. Apa benar Bu? Pak Hamid punya jawaban. Kok saya nggak terima info itu ya? Eh, saya ini Mbak, kemarin di sosialisasi juga kayaknya nggak disebutkan Nggak ada. maksimalnya deh. Jadi setahu saya itu kalau kalau dulu dibatasinya itu nggak 5 sih 27 atau berapa dulu masih dibatasi seperti itu. Tapi kalau secara redaksi dibatasi 5 itu kami belum nemu gitu. Kayaknya di sosialisasi juga nggak disebutkan Nggak ada. Iya. gitu. Kemarin kita ikut sosialisasi itu nggak disebutkan batasnya gitu. Tapi kalaupun dibatasi 5, saya rasa kalian milih 5 mitra magang itu Itu udah. udah banyak itu. Kalau sampai misalkan CV-nya bagus lah ya. Eh, ini nggak sampai ada CV ya. Jadi kalau misalkan tracknya kalian bagus, kemudian ikut daftar di 5 mitra itu sudah banyak itu. Karena kalau misalkan dulu ada yang semuanya diklik-diklik sampai 30 lebih misalkan gitu ya. Nah, kejadiannya itu jadinya anak itu sekali dapat email untuk tahap interview atau tahap tes, itu sekali sehari muncul 5 tes. Akhirnya nggak ikut semua malah. Jadi, Kebanyakan. iya, ya, ya dipilih-pilih. Kalau misalkan nanti memang ada batasan, nanti kami kabari lah di grup ya. Kalau kami menemukan ada batasan itu tadi. Nah, tapi yang jelas untuk saat ini kami belum dapat info itu tadi. Gitu. Dan nanti pilih mitra yang sekiranya seandainya, jadi asumsikan kalian lolos ya. Seandainya kalian lolos, itu pasti diambil gitu. Jangan sampai kalian pilih mitra yang ada di Ternate misalkan gitu atau di Papua asal klik misalkan. Terus kemudian pas lolos baru saat tahu oh di Papua nggak jadi berangkat, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi pastikan kalau kalian pilih mitra itu pilih mitra yang memang kalian berangkat gitu. Kalau lolos. Itu Mbak Ervin. Oke, terima kasih ge Bapak Ibu atas jawabannya. Dewan, Dewan, Dewan bên làm kan dia. Dewa. Miau, miau Wulandari. Ini
Ada pertanyaan, dosen pembimbing magang milih sendiri apa ditentukan? Nah, untuk dosen pembimbing magang ini sama sebenarnya dari apa? Ada seleksinya juga. Jadi dosen yang memang apa berkeinginan untuk pendamping program magang berdampak, ini mereka juga melakukan proses pendaftaran sama seperti langkahnya sama seperti mahasiswa tadi. Jadi kemungkinan kalau mahasiswa UNUJA ini kalau lolos di program magang berdampak, nah belum tentu dosen pembimbingnya adalah dosen UNUJA sendiri gitu. Jadi bisa jadi dosen dari kampus atau perguruan tinggi yang lain kayak gitu. Jadi tergantung nanti mitranya misalnya lolosnya di Jogja misalnya. Nah, belum tentu juga dosen pembimbingnya adalah dosen UNUJA gitu. Jadi bisa jadi dosen dari kampus yang lain gitu. Dan belum tentu ada dosen UNUJA yang lolos. Nah, Jadi gitu. ya, saya juga dulu belum belum lolos daftar sebagai dosen itu pembimbing gitu. Dulu MSIB 1 sampai 7 itu yang lolos cuma satu. Baru satu. Satu kali dosen UNUJA lolos. Sisanya Bisa. ya memang nggak banyak yang nyoba sih. Iya. Terus pertanyaan berikutnya. Saya semester 6, apakah setelah mengikuti ini masih mengikuti PKL di semester 7? Nah, tadi pertanyaan ini sudah dijawab sebenarnya ya. Jadi kalau untuk program PKL ya, eh, kalau sudah mengikuti magang berdampak dan dinyatakan lolos, nah kemungkinan untuk PKL ini bisa digantikan dengan program magang berdampak gitu. Jadi nanti konversinya ke PKL. Tapi tentu atas persetujuan Kaprodi dulu gitu. Tapi tetap kita upayakan untuk bisa dikonversi. Itu. Yang selanjutnya mata kuliah PPL ini sama ya, sama dengan yang barusan ditanyakan gitu. Jadi kemungkinan kalau sudah lolos program magang berdampak, kemungkinan untuk PKL nah itu bisa digantikan dengan magang berdampak. Dan itu lebih lebih menguntungkan sebenarnya gitu. Kalau PPL dan PKL itu kan nggak jauh-jauh lah ya dari Python biasanya kan gitu. Nah, itu untuk yang lain kayaknya sudah. Daftar aja sudah, ikut beneran. Nanti Iya. magang, di magang dapat topik, malah topik dari perusahaannya ya. Terus pulang-pulang skripsinya selesai malah. Nah, Itu idealnya. Jadi langsung, nggak usah iya. skripsi. Ya, seperti yang kemarin di itu Pak yang lolos di Bea Cukai apa itu kan Oh sekalian iya. mengerjakan skripsi itu. Iya. Gitu. Iya. Izin bertanya lagi, misalkan dari prodi pendidikan ikut magang di bagian luar rumpun kependidikan, bagaimana nggak Bu gitu? Ini biasanya nanti yang proses menseleksinya adalah ini ya mitra ya. Tapi biasanya kalau untuk yang pendidikan itu ya sebisa mungkin cari mitranya yang tidak jauh berbeda dari ini rumpun pendidikan gitu. Jadi jangan rumpun pendidikan kemudian daftarnya di proyek misalnya kan nggak nyambung sudah atau di elektro misalnya. Jadi sesuaikan dengan bidangnya gitu. Oh, misalkan sesuai keilmuan lah, kalau Iya, keilmuannya iya. sesuai. Jadi misalkan pendidikan bahasa Arab, kemudian misalkan andai ada magang apa translator. Nah, meskipun Nah, itu bukan prodi pendidikan, tapi kan masih nyambung masih translasi nyambung. bahasa Arab. Kalau misalkan matematika ada magang di data science atau di statistik, itu masih nyambung secara keilmuan. Itu dari LPIP ya, itu nggak mempermasalahkan itu. Cuma lagi-lagi yang berhak untuk mengkonversi itu areanya prodi. Nah, tapi kalau misalkan kalian lolos, kami upayakan untuk konversi itu untuk komunikasi ke prodi ya. Jadi insya Allah jangan khawatir. Kalau yang sudah dapat beasiswa apa boleh ikut magang? Ya, beasiswa apa ini? Boleh tahu Mbak Lailin? Beasiswa dari PLN. Oh, dapatnya di PLN. Ya, Beasiswa PLN gitu ya. nggih. Hmm, Beasiswa POMI, Bu. beasiswa POMI.
Boleh seperti Boleh, itu. Pak. Ya. Boleh ya, Pak ya. Sebelum itu Mbak Lailin di apa di beasiswa PLN tadi apa memperbolehkan dapat pendanaan dari program lain? Halo Mbak Lailin, Mbak Lailin nggak ada. hilang. Nah, gini, oke, kalau nggak ada prinsipnya gini ya. Kalau di panduannya di sosialisasi kemarin itu disebutkan kalau eh, yang tidak boleh, bukan yang tidak boleh ya, tapi nanti mungkin ada pengurangan nominal bantuan biaya hidup yang didapat kalau beasiswa kalian dari kementerian. Jadi kalau dari PLN sepertinya nggak ada masalah, nggak ada sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Kecuali dari beasiswa kalian sendiri, beasiswanya Mbak Lailin tadi misalkan itu tidak memperbolehkan ada pendanaan lain kecuali itu. Tapi yang jelas di magang berdampak ini itu boleh. Jadi meskipun dapat beasiswa tetap boleh. Cuma nanti kalau misalkan beasiswanya itu sama-sama dari kementerian, dari Kemendikbud, maka nominal yang didapat bantuan biaya hidup yang didapatkannya itu dikurangi. Jadi biasanya kan dapatnya anggaplah 2.800.000 karena dapat KIP misalkan atau dapat entah beasiswa apa ya, bidik misi misalkan gitu ya. Atau PPA lah, prestasi akademik yang pendanaannya dari Kemendikbud sebesar 1 juta, nanti di magang berdampak itu dapatnya 2.800.000 dikurangi yang didapat waktu dari beasiswa gitu aja. Jadi dapatnya nanti ya sekitar 1.800.000. Ya masih dapat, cuma dikurangi nominal beasiswanya. Itu kalau beasiswanya sama-sama dari Kemendikbud. Kalau beasiswanya dari swasta atau BUMN ya, itu kan PLN tadi, bisa jadi malah nggak dikurangi. Gitu. Yang pengalaman kami itu yang dikurangi itu yang sama-sama dari Kemendikbud. Gitu Mbak Lailin, hilang suaranya? Iya, Bapak. Nggak apa. Ya, gitu ya. Nah, kalau ya pastikan juga di beasiswanya memang tidak mempermasalahkan ada pendanaan dari beasiswa lain. Yang penting dari beasiswanya Mbak Lailin sendiri juga ya. Iya, Bapak. Ya, Siap. Nanti saya tanyakan sama ya, koordinatornya. ya. Kalaupun nanti kalau misalnya ada tidak boleh dapat pendanaan, tapi masih boleh ikut magang juga nggak masalah. Nanti kita tinggal bilang ke pihak magang berdampak, kalau ini ikut magang, tapi uang sakunya bisa dikurangi karena dapat beasiswa gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang jelas ya semuanya punya kesempatan untuk ikut magang berdampak gitu loh. Banyak yang banyak sekarang. Iya. Tambah sore tambah banyak. Masih mute. Masih mute ya, Ibu? Oh iya, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Kalau misalnya ikut PKM, boleh mengikuti magang berdampak? Soalnya dari Bilmawa belum ada pengumuman terkait PKM. PKM itu Oh, program kreativitas mahasiswa. kreativitas Ya. mahasiswa itu. Siapa ini? Sinta Nuria Kamilia. Kamilah. Kalau pengalaman yang dulu itu nggak masalah, Mbak. Jadi tidak ada larangan bagi yang lolos PKM untuk ikut magang berdampak. Tapi yang jelas nggak boleh ada salah satu yang dikorbankan. Jadi misalkan Mbak Sinta kemudian lolos magang berdampak, terus karena sudah ikut magang setelah sebulan, terus PKM-nya lolos sampai timnas, terus magangnya ditinggal, itu nggak boleh kalau kayak gitu ya. Yang jelas nggak boleh ada yang ditinggal. Gitu. Kalau masalah ikut boleh apa tidak, itu saya rasa boleh. Jadi nggak masalah. Gitu. Karena PKM itu pendanaannya bukan bentuk beasiswa, tapi pendanaan aktivitas teman-teman ikut teman-teman buat kreativitasnya itu tadi. Pendanaannya kan buat kegiatannya kan, bukan untuk beasiswa. Jadi nggak masalah ya. Baik. Selanjutnya, ini izin bertanya lagi, apakah yang workshop kemarin boleh ikut program magang? Ini workshop yang mana ya, Pak? Oh, kayaknya digital marketing mungkin. Ya, Mas HP, Mas apa Mbak ini Mas HP? HP, Mas HP. Adakah orangnya? Kalau nggak ada, kita skip. Mas HP. Sepertinya ngilang. Tapi kayaknya ini yang ini workshop digital marketing itu, Bu. Oh, gitu. Yang kemarin itu ya, Pak. Hari Kalau kemarin. misalkan itu ya yang nggak masalah kan itu Nggak bisa masalah kontak kan? nggak masalah. Iya. Dan kayaknya kalau digital marketing paling sebulan atau 2 bulan selesai. Masih mungkin. Paling di Juli selesai ya, Pak ya. Ya, tapi ya nunggu anaknya menyampaikan sendiri. Berhubungnya ngilang. Ya. Oke. Kalau misalnya semester 8, apakah boleh ikut
Semester 8 Kak? Boleh, Bu? Boleh. Boleh, tapi ya konsekuensinya lulusnya telat ya. Jadi Lulusnya mundur. mundur semester 9 lulusnya ya. Nggak bolehnya itu kalau misalkan semester depan ikut magang, terus ternyata kalian sudah selesai skripsinya, itu nggak Iya. boleh. Jadi pas ikut magang Merdeka Berdampak itu posisinya itu harus sebagai mahasiswa aktif. Nah, kalau sudah sidang nggak boleh. Kalau sudah sidang ya selesai. Dadah sudah. Oke, kalau sudah sidang nggak boleh. Nah, kalau yang sudah sidang, coba teman-teman ikuti ini apa? Mas Heru, Magenta. Nah, ini Magenta. Saya kirim linknya ya. Saya kirim ini ya. Jadi bagi yang sudah sidang itu ada, atau saya share aja ya, coba. Saya share ini Magenta. Nah, ini. Wait. Ini yang khusus di BUMN ya Pak ya? Iya, kelihatan. Kelihatan. Jadi ini ya, ini Magenta itu khusus magang untuk BUMN. Itu silakan diikuti. Dan ini lowongannya nggak kayak di mana di magang berdampak atau MSIB. Kalau MSIB itu sama magang berdampak itu bergantung kementerian, rentang waktunya jelas. Kalau di sini kalian bisa ikuti tiap real time. Jadi selalu ada lowongan, meskipun kadang cuma 3 hari dibuka, kadang 4 hari ya. Kayak ini Magenta di BUMN ini silakan dicek. Misalkan ini ya di BUMN ini PT Indonesia ASEAN Aluminium. Jadi ini penutupan lamarannya 22 Juni. Jadi hari ini. Hari ini ditutup gitu untuk prodi manajemen. Nah, besok atau lusa atau minggu depan itu biasanya ada beasiswanya lagi, ada program magangnya lagi. Silakan diikuti udah. Jadi teman-teman yang udah lolos itu ini cocoknya itu Magenta. Ya. Kalau mau yang ke Jepang juga yang kemarin kami sosialisasikan itu bisa ke Jepang. Saya lupa webnya. Webnya masih ingat nggak? Sebentar ya. Saya coba cari webnya. Sekalian ya, meskipun ini beda konteks nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu Aisyah ya. Nggak apa-apa Pak, kan sekalian juga nih. Bisa dikirim. Oh ini bentar. Kalau untuk yang yang sudah lulus, nah bisa ini. Kalau barangkali ada yang mau magang di Jepang loh ya, nah bisa masuk di sini. Internship Global Jepang.in. Ini untuk yang mau lulus atau yang sudah lulus itu bisa. Kalau sebagian magangnya kayak ini kan AI talent sama tech talent ya, itu tidak membutuhkan TOEFL. Yang penting bisa komunikasi bahasa Inggris. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris, ya cari yang bahasa Indonesia, berarti kan cari yang di Indonesia aja, gitu lah. Ya, secara inilah. Oke, gitu Mas. Siapa tadi? Mas Rifa. Ya. Oke, next Bu. Bisa. Next saya bacakan berikutnya. Saya ini ikut sebagai asisten lab Pak, dan biayanya itu apakah dikurangi? Apakah harus berhenti di asisten labnya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau biayanya dikurangi karena asisten lab itu kan dari Unuja ya. Sebenarnya bisa jadi nggak perlu dikurangi ya. Kecuali Unuja punya kebijakan bahwa yang dapat beasiswa dari luar itu harus dikurangi misalkan itu. Tapi setahu saya belum ada kebijakan itu. Jadi yang untuk asisten lab, kalau memang asisten labnya itu ada potongan UKT atau dapat harian atau dapat bulanan itu nggak dikurangi ya, tenang aja. Jadi komponennya itu yang dibantu adalah bantuan biaya hidup, bukan UKT. Jadi kalau yang di kampus itu yang dibantu UKT, maka biaya hidupnya tetap udah. Lalu apakah harus berhenti di asisten labnya? Saran saya, kalau memang tidak perlu berhenti, mending tidak berhenti. Kalaupun bisa berhenti, saran saya mending berhenti ya. Kalau lolos loh ya, itu mending berhenti kalau memang harus berhenti. Saran saya loh ya, tapi nanti silakan kalian komunikasi ke asisten lab. Sebenarnya yang asisten lab cuma FT Bu ya. Gimana? Yang asisten lab itu cuma FT. Iya Pak, FT. Iya. Nah, Bisa komunikasi ke apa? Ke asisten ke labnya lah, kepala labnya ya. Nggih Pak, terima kasih. Pak Wali kalau nggak salah ya. Nah, Nggih. Pak Wali, ya. Nah, itu bisa disampaikan. Saya rasa beliau ngerti tentang
magang berdampak. Tenang saja udah. Mending ikut ini. Oke, next aku, next. Ya, next, siapa nih? Rizky Kurlila. Jadi mohon izin bertanya, saya semester 6 Prodi Teknik Elektro. Saya saat ini kuliah sambil kerja di lembaga SMK. Nah, kalau misalnya lolos, apa bisa dapat dispensasi dari kampus untuk saya serahkan ke lembaga? Gitu, Pak. Dispensasinya bentuk apa Mbak ini Mbak? Ini Mbak atau Mas? Mbak apa Mas ini? Mbak Mas tak? atau Mas? Mohon izin, Oh ya Mas, sorry. Nggih, mohon izin Pak. Ya, Nggih. Ya, itu untuk izin saya tidak masuk, kan nanti itu kan magang. Hmm. Kalau saya baca itu di websitenya itu kan 1 bulan sampai 2 bulan gitu. 6 Nah, saya bulan, butuh 6. 5 bulan, 5 Oh, iya, bulan. 6. Lima, Sorry Pak. 5 bulan, Iya, Mas. iya, 5 sampai 6 bulan Pak. Nggih. Itu nanti kan saya enggak masuk kerja di lembaga yang saya Di sempat SMK gitu bekerja ya. itu, Pak. Nggih, di SMK itu, Pak. Hmm. Apa itu dapat apa bisa saya dapat dispensasi gitu? Perizinan nih, surat perizinan buat enggak masuk kerja. Oh, itu ini kan ya area kerjanya ya. Iya, di area Oke, kerja. Kalau izin ke kampus jelas bisa. Kalau izin ke kampus ya, karena memang kegiatannya kaitannya sama kampus. Tapi kalau di kerjanya Izin apa kerja. pihak SMK-nya membolehkan? Kalau sekedar kami ngasih apa namanya pemberitahuan bahwa Mas siapa tadi Mas Rizky Kurila Rizky. lolos dan dia harus magang selama ini itu bisa. Cuma untuk menjamin bahwa sampean dikasih dispen oleh SMK itu SMK-nya yang bisa ya. Ya kan, Oh, gitu. kan sampean kerjanya di SMK, yang menentukan sampean Oke, kerja Pak. di sana apa enggak itu ya SMK-nya. Cuma kami bisa Ya. bantu di bagian mengeluarkan misalkan surat pemberitahuan ke SMK bahwa Mas Rizky ini lolos program magang ini di PT ini misalkan gitu ya. Nah, terus harus melakukan magang selama 5 bulan misalkan itu bisa. Gitu ya. Siap, siap Pak. Oh, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Baik, sepertinya itu adalah chat terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini kalau sudah tidak ada, karena waktu juga sudah menunjukkan 15.27, sesuai dengan jadwal. Ini sepertinya sudah nggak ada lagi yang bertanya. Ini sudah sangat jelas. Jadi nanti kalaupun memang ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup ya yang sudah saya sampaikan tadi ya di MBKM Unuja itu. Ya, baik. Barangkali itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan sosialisasi magang berdampak. Mudah-mudahan nanti dari Unuja lebih banyak lagi yang berpartisipasi dan juga lolosnya juga lebih banyak. Itu. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih saya sampaikan untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.